Mas Doni sempat mention bahwa Gen Z ini tuh latah. Ya. Ketika rame apa, ikut. Gitu. Ya. Rame bikin kopi, bikin kopi. Rame bikin kaki lima, bikin kaki lima. Rame bakso aci, jualan bakso aci semua. Nah, gua harus belajar dulu ya Mas. Harus belajar dulu pastinya. Masalahnya modal tidak datang dengan gampang. Betul. Kalau udah spend Betul. banyak, terus tiba-tiba gagal, wah pusing gitu ya Mas. Betul. Oh enggak juga. Enggak juga ya Mas ya? Karena hobi itu bukan passion. Hobi bukan passion ya? Iya. Wah, Hobi. Oke, cukup. Can't stop. Ngobrol ringan, insight nendang. Sang Siput Semarang. Kalau di sini fusion, di sananya nggak pakai fusion. Karena mereka lebih ke otentik apa namanya resipi. Jadi beda dengan itu. Oh, oke, I see. Oke, udah mulai nih? Udah mulai? Oh, siap. Halo, kita balik lagi di Gen Z Talk. Kali ini episode ketiga ya? Ketiga. Hari ini kita lagi ada di tempat yang, wah mantep banget nih. Bernama Sang Fusion Seafood Semarang. Yang jelas barengan sama saya mau kembali lagi buat nemenin teman-teman semua Gen Z yang lagi pada nonton di sini, ya kan? Kapan lagi sambil rebahan, sambil apalagi nyetir segala macam, tapi bisa dapat insight yang cakep banget nih. Apalagi kalau misal teman-teman lagi punya pikiran buat main di F&B industry, terus seneng banget sama seafood, wah ini adalah waktu yang tepat banget buat kita ngobrol-ngobrol. Dan udah duduk bareng sama saya di sini ada Mas Doni Agung Prasono, representative owner dari Sang Fusion Seafood Semarang. Halo Mas Doni, apa kabar Mas Doni? Ya, selamat siang. Selamat siang. Anyway, apa kabar Mas Doni? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik ya. Oke. Hari ini Mas, sebenarnya waktu pertama kali saya masuk di Sang Seafood ini, yang pertama dari bayangan saya adalah soal, wow, ada ya di Semarang seperti ini ya? Itulah. Cerita Mas soal itu Mas. Oke, ini nggak cuma buat Gen Z ya sebetulnya. Ini buat semua pecinta kuliner Semarang. Bahwa kami hadir sudah di usia 1 tahun, tepatnya di 8 Februari lalu. Uniknya adalah kami cabang dari Surabaya. Oh, cabang dari Surabaya. Ya, jadi kami bukan yang pertama buka di Semarang. Kami sudah punya 2 di Surabaya, ada Sang Seafood Demer, dan kami yang kedua Sang Seafood Fusion Semarang. Tadi sempat kita cerita bahwa sebenarnya 2 resto ini punya konsep yang sangat berbeda gitu. Yang satu otentik, yang di sini yang di Sang Seafood Semarang ini adalah fusion. Ya. Fusion ini fusion yang kayak gimana Mas? Apakah menggabungkan dari Asian Pacific dengan tradisional atau mungkin lebih ke tradisional ya, karena kebetulan kita memang manjakan customer nih. Kalau kita mau bicara tentang seafood, biasanya kan otentiknya ke Chinese ya. Benar. Tapi kita coba padukan dengan tradisional. Karena rempah yang kita gunakan adalah rempah yang murni Indonesia, produknya juga lokal. Oke, I see. Mas, saya tuh sebenarnya penasaran sama tempat ini. Sang Seafood itu yang jadi sesuatu yang menarik Mas. Karena orang tuh datang di sini bisa saya bilang one stop shopping. Kenapa saya bilang begitu? Misalnya orang lagi penat, misalnya weekend datang, habis 1 minggu kerja segala macam dengan wah pikiran yang penuh, masuk ke sini niatnya kan ada ya Mas ya, orang yang bahagianya tuh makan gitu. Nah begitu masuk ke sini nggak cuma makan, tapi dapat vibes lautnya, dapat suara gemercik air segala macam. Itu kayak all in one package Mas. Itu memang terkonsep seperti itu atau seperti apa sih Mas? Sebetulnya kita punya statement of bisnisnya kami lebih ke remote gitu ya. Remote itu reliable atau ketersediaan produk ini justru kami muatkan di dalam visi dan misi. Visi kami sebetulnya lebih mau memperkenalkan nih bahwa Indonesia tuh kaya banget sama biota laut. Contohnya di Sang Seafood sendiri sudah ada 40 macam. 40 macam biota laut. Ya, ini kalau dijadiin tim bola ini belum termasuk yang unik-unik ya, kayak abalon. Kita juga punya beberapa produk yang orang lain nggak punya, kita punya. Karena misalnya tadi kayak abalon, kepiting Papua. Itu jarang sekali orang dapat di Semarang. Dan kebetulan memang basically-nya owner kami adalah seorang supplier dulunya. Supplier biota laut Indonesia. Ya, namanya juga biota laut Indonesia. Lalu yang kedua, misi kami adalah membawa nih bahwa citra kulinernya Indonesia itu luar biasa sebetulnya. Ya kita tahu di negara lain ada Perancis, ada Thailand terutama, atau Chinese sendiri. Itu punya authentically recipe. Indonesia juga luar biasa. Kita bisa padukan antara produk internasional sama produknya kita. Ya rempah-rempah yang kita punya.
Itu yang utama. Oke. Mas, saya tuh tertarik ngomongin soal F&B scene, Mas. Oke. F&B scene. Salah satunya saya sebenarnya penasaran dengan konsep yang well prepared seperti ini, well established saya bilang. Ya. Terus bukannya di Semarang, Mas. Kalau melihat scene di Semarang seperti apa? Karena saya punya beberapa teman juga yang main di F&B itu bilang bahwa kalau di Semarang itu ya pendekatannya harus lain dan mentalnya harus benar-benar kuat gitu. Gimana? Jadi gini, karena kebetulan memang saya udah cukup lama ya di dunia F&B, kurang lebih 20 tahun lebih lah. Yang utama ini adalah unique city, ya, of the oldest of Java, gitu ya. Jadi Jawa Tengah terkenalnya Semarang ini kota lama. Iya, benar. Ya, kota yang memang punya banyak sejarah. Betul. Di dalamnya itu banyak sekali kuliner yang jarang kita touch sebetulnya. Ya, orang luar pun kalau ke Semarang pasti maunya huntingnya kuliner. Iya, betul. Tapi jangan salah bahwa ini kita nggak katakan ini momok ya, cuman jadi sebuah dilema bagi pengusaha. Karena Semarang terkenal dengan euforia, ya, orang buka 1 bulan, 2 bulan, ramenya luar biasa, bahkan ngalah-ngalahkan kota-kota yang besar lainnya. Sudah 2 bulan mati, ya. Tapi Sang Siput ini saya katakan beda, karena konseptualnya, dinamikanya lebih luas daripada F&B yang pada umumnya itu ya. Kita kenal Dr. Cipto ini kan nggak jauh dari kota lama, tidak jauh dari pusat kota. Yang mana memang orang kalau mengenal seafood itu mesti cari yang live. Nah ini mau kita kaji lagi nih Mas Mo. Orang harus tahu bahwa kuliner seafood itu ada 3 macam. Yang pertama frozen atau ikan yang memang sudah dibekukan, atau produk laut yang sudah dibekukan, atau yang kedua fresh. Yang mati hari ini yang harus terjual hari ini, itu yang fresh. Nah kita punya 85% yang live, yang memang kita pelihara untuk hidup di depan customer. Mereka pilih, mereka timbang, langsung kita masak. Itu keunggulannya Sang Siput. Berarti sebenarnya treatment untuk ikan itu ada banyak dan 3-tiganya ada di sini gitu ya Mas? Yes, betul. Betul. Mas, saya tertarik juga untuk ngomongin secara operasional Mas. Sebenarnya ribet gak sih Mas? Maksudnya karena kan air laut dan segala macam ya Mas ya? Kalau bicara ribet sih enggak juga ya. Karena ini kan mutual teknis yang harus kita memang sudah pelajari dari awal. Ya pastinya sebuah perusahaan atau pengusaha sudah memikirkan ini masa-masa. Yang pertama ini adalah side job. Ya, dari orang yang Nyon Sewu sudah tahu tentang kuliner dan F&B. Side jobnya adalah memelihara biota laut. Kita kayak punya anak baru. Ya. Contoh saja, ikan yang datang dari supplier atau nelayan, itu kondisinya bisa jadi kolaps, bisa jadi pingsan, bisa jadi tidak sehat. Betul. Kita upayakan supaya sehat, supaya punya nilai gizi tinggi, protein yang tinggi, lalu kita jual ke customer. Ya. Jadi kita tawarkannya bukan barang mati. 85% biota hidupnya kita 40 macam. Maka 40 ini jadi kayak anak didik kita, anak asuh kita yang harus kita rawat tiap hari. Bahkan kita touch ikan ini nggak cuma sekedar sebagai komoditi pasar ya, tapi sudah lebih ke family. Dan ingat kita memang lakukan ini sudah benar kayak saudara itu. Teman-teman tim saya dari Fish Market itu tiap hari mereka beli ikan. Mereka lihat satu persatu ada jerawat atau tidak, mereka ada jamur atau tidak. Kalau ada kita treatment. Sampai sehat baru kita jual. Kita nggak perbolehkan untuk menjual produk yang nggak sehat. Berarti nggak cuma diaklimatisasi doang ya Mas ya? Betul. Gitu ya. Biasanya kan kalau yang pecinta-pecinta ikan pindah dari satu akuarium ke akuarium lain kan diaklimatisasi dulu. Ini enggak ya Mas ya kayak gitu ya? Mas ngomongin soal Sang Siput. Ciri khas salah satunya tadi dari 40%-nya 40 macam biota laut ada. Terus dari segi tadi sudah dibahas secara tradisional masak bumbunya dan segala macam. Tapi nilai khas dari sebuah signature dish menurut Mas Doni sendiri ini seperti apa sih Mas? Seberapa penting sebenarnya? Kalau yang namanya authentic recipe ini sebetulnya lebih dominan ke bagaimana kita men-treat ya. Ada namanya menu engineering. Menu engineering ini adalah pola. Kita melakukan substansi terhadap pemilihan menu gitu ya. Dan kita tahu bahwa setiap daerah punya tes aktual yang beda-beda.
Jadi kalau Jawa Timur mungkin lebih ke asin. Ya, betul. Jawa Tengah lebih ke manis-manis gitu ya. Semarang sendiri identiknya lebih ke manis dan asin, contohnya seperti itu. Maka saya anggap ini merupakan hal yang penting. Yang kedua, pemilihan bahan. Kalau saya melihat, ini mohon maaf ya, saya nggak bicara mengenai kompetitor ya, nggak menjatuhkan juga kompetitor. Tapi paling tidak kalau kita bicara tentang seafood di Semarang, kita bisa adu. Banyak customer yang memang related ya, mereka pencinta kuliner yang sudah datang ke, saya sebut brand boleh nggak sih? Boleh ya? Oh jangan sebut brand. Nggak boleh ya, sebut brand ya? Sebut brand boleh nggak? Nggak apa-apa, oke. Gini ya kita ya, metal kita nggak bilang itu kompetitor ya, cuman itu rekan bisnis kita juga. Siap. Kurnia, Sentosa, Gama, Ombak yang baru. Mereka mau curi resipi kita nggak bisa. Kita punya ada namanya butter garlic. Di luar juga munculin namanya butter garlic karamel. Taste-nya beda dan customer bilang payah, rasanya beda jauh sama kita. Itu contohnya. Makanya saya bilang authentic recipe penting. Ya dari pemilihan bahan sampai ke cooking method. Kalau saya ngeliat Mas Doni sih itu bukan menjatuhkan sih, itu adalah self confidence Mas. Iya betul. Pastinya gitu ya. Betul. Kita perlu self confidence nih buat Genzi yang pada nonton ya. Gak cuman bisnis tuh gak cuman soal matematika, tapi butuh self confidence juga. Kalau kita punya self confidence, gimana kita nyampein konsep itu ke market gitu ya Mas. Betul. Dan jangan lupain sama comment of customer-nya. Karena customer kan gak cuma memilih place, price ya, tapi juga mereka milih produk. Nah ini yang penting. Kalau kita hanya memilih price, harga murah, tapi kualitas gak bagus, percuma. Place juga penting. Place penting. Kenapa? Saya bilang di remote itu ada namanya edukatif. Kita nggak cuma memimpin kulinernya Semarang, tapi kita mau mengedukasi masyarakat bahwa kita punya frozen, fresh dan live. Kita punya yang namanya biota laut hidup Indonesia yang luar biasa jenisnya, banyak produknya dan pilihannya nggak cuma 1-2. Itu yang penting. Makanya saya sampaikan edukatif. Kita nggak cuma sekedar menjual kok. Kita bahkan kadang-kadang ada customer yang maaf ya, waktu makan sama waktu jalan-jalan di dalam itu lebih lama jalan-jalan di dalam. Nanyanya, mohon maaf ya, nanyanya retail kalau orang Jawa. Jadi luar biasa loh. Buat saya ya. Karena Gen Z juga sama. Banyak yang datang yang mereka exciting. Wah luar biasa ya, kita punya ternyata itu loh. Bahkan mereka tanya kepiting Papua dari mana. Ada yang dari Sorong, ada yang dari Papua sendiri ya. Itu beda, jenisnya beda. Lalu tanya kerapu. Kerapu ada yang dari Karimun Jawa, ada dari Banyuwangi, Lamongan. Ada juga lobster dari Karimun Jawa dan Papua. Ini jenisnya beda-beda. Ya, mungkin itu. Kalau gini Mas, saya malah jadi penasaran karena ini kan tadi kita ngomong kerapu itu dari beberapa daerah. Secara karakteristik dari ikannya sendiri apakah punya taste yang berbeda? Mungkin dari tekstur dan segala macam rasa. Yang jelas kepiting. Kepiting ya Mas? Ya, kepiting Sorong lebih ke oily. Jadi rasanya lebih ke pahit karena ada mungkin kontaminasi oli ya atau oil yang memang banyak di daerah sana. Kalau yang ikan sih saya kira enggak terlalu. Impact-nya enggak terlalu besar untuk taste ya. Mas tadi Mas Doni sempat menyinggung soal ya salah satu teori marketing lah ya. Ada produk, price, place dan segala macam. Ini Mas, ini saya bawa konteksnya ini ke Gen Z gitu. Yang sekarang kan ya sesuai yang kita tahu juga dari pemerintah juga lagi menggalakkan tentang ya kalau bisa bisnis sendiri gitu. Apalagi F&B tiba-tiba menjamur dalam ya saya bilang 10 tahun ke belakang lah, dimulai dari kopi terus sampai ke akhirnya sekarang bisnis kaki lima. Seberapa penting sih Mas maksudnya untuk penerapan marketing itu sendiri sebenarnya? Apakah memang harus benar-benar itu dipikirkan atau malah justru produknya dulu nih yang harus bagus nih gitu? Ini orang Indonesia ya. Saya nggak ngomongin orang Semarang. Orang Indonesia kebanyakan konteksnya adalah latah. Iya betul. Orang ngomongin UMKM semuanya UMKM. Orang ngomongin bisnis retail, orang ikutin retail. Termasuk X-Tech 3000 Mas. Betul. Saya hampir setiap sudut kota kayaknya nemuin ya. Betul. Lalu kedua, selain latah tadi, mereka tidak punya background yang sesuai. Jadi passionnya nggak disampaikan. Orang menjual untuk melakukan satu bisnis kolaborasi ya. Contoh nih, saya orang teknik, suka on the deal, otak-atik motor katakanlah. Tapi saya mau bikin kuliner, kolaborasi lakukan. Yang memang orang lain nggak punya. Yang salahnya adalah mereka tidak mau kolaborasi. Itu contohnya. Siap. Lalu ketiga, orang kalau sudah ngomongin latah, ikut-ikut, terus mereka nggak siap modal.
Jadi tengah-tengah biasanya macet. Ingat ya, euforia cuma ngangkat 1-2 bulan. Betul. Habis itu mereka nggak kuat untuk itu. Betul. Itu penting ya. Dan marketing adalah salah satu ya saya bilang sarana lah ya. Iya. Karena jujur sekarang era digital luar biasa. Betul. Kita boomingkan satu hal positif itu sangat sulit dibandingkan kita boomingkan yang negatif. Betul, Mas. Makanya kalau buat bisnis harus kuatkan di branding. Ya, branding marketingnya. Kalau nggak kuat itu saya yakin kok 1 tahun pasti hancur. Oke. Ya, mungkin itu. Itu ya Mas ya, paling penting ya. Termasuk itu nggak sih Mas, kita perlu belajar tentang managing nggak sih? Maksudnya kan kadang-kadang gini, saya tuh punya bukan teori ya, tapi saya sering beberapa kali ngobrol sama teman bahwa sebenarnya pedagang dan pebisnis itu dua hal yang berbeda. Pedagang tuh ya udah hari ini yang penting laku, tapi kalau pebisnis tuh harus berpikir sustainability-nya gitu. Iya. Kalau dari Mas Doni sendiri menanggapi hal itu seperti apa? Kalau saya mikir gini ya, orang buat bisnis, terus dia sendiri nggak tahu passionnya seperti apa. Karena apa? Menjadi seorang pebisnis itu belum tentu dia cocok jadi seorang pemilik atau owner. Orang jadi owner belum tentu juga dia jago jadi pebisnis. Nah ini perlu dua-duanya harus punya. Jadi kita make sense saja bahwa orang pebisnis itu harus punya jiwa sebagai pemimpin atau sebagai managing tadi. Yang kedua sebagai owner. Itu wajib. Kalau nggak punya, nggak mungkin lah. Wah, harus belajar dulu ya Mas. Harus belajar dulu pastinya. Masalahnya modal tidak datang dengan gampang. Betul. Kalau udah spend banyak terus tiba-tiba gagal, wah pusing gitu ya Mas. Betul. Gen Z kebanyakan gitu ya. Iya betul. Kalau saya bilang gitu. Betul. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, kita habis ini bakal balik lagi di segmen kedua ya. Keep stay tune di Gen Z Talk. Udah mulai, oke. Yes, so kita balik lagi di segmen kedua, masih bareng sama Mas Doni. Kita masih di Sang Seafood Fusion Semarang ya. Jadi tadi kita udah ngobrol banyak kan Mas ya soal konsep dari Sang Seafood sendiri seperti apa, terus tips and tricksnya buat Gen Z yang pada akhirnya mau berbisnis itu seperti apa. Kita udah ngobrol banyak. Tapi saya sebenarnya penasaran sama Mas Doni, as a personal ya Mas ya. Oke. Saya melihat Mas Doni ini dari kecil, dari SMP, SMA, bahkan sampai ke setelah terjun ke industri yang profesional, itu kayak linear gitu Mas. Udah tahu kayaknya dari kecil gitu, udah tahu kalau mau di spesifik di hospitality industry gitu. Dan pada akhirnya datang dari kota Tegal, lahir dari kota Tegal, kita kenal dengan nama Kota Bahari. Oh, dari Wonosobo. Tapi lama di Tegal. Lama di Tegal. Yang Kota Bahari lah kita kenal ya. Betul. Bahkan kalau saya ke Tegal, saya sering juga makan seafood di sana. Terus sekarang masuknya ke seafood lagi Mas. Ini ada konektivitas atau seperti apa sih Mas? Jawabannya iya dan tidak. Iya dan tidak. Kenapa? Karena gini, kalau bicara passion, saya orang yang suka musik. Oke, musik. Jujur, saya orang yang suka musik, saya suka dulunya saya suka bikin puisi. Bahkan saya ngarang lagu. Seniman nih. Dari mulai SMP, saya dulu mau masuknya ke sekolah musik Jogja. Dulu. Tiba-tiba saya nggak dapat kuota. Masuklah ke SMIP. SMIP itu Sekolah Menengah Industri Pariwisata. Di dalamnya ada production, ada kekasiran, ada travel, ada perhotelan. Saya nggak tahu kenapa Tuhan milihkan saya perhotelan. Ya, dan ternyata setelah dijalani asik juga. Ternyata pilihan kedua ya, second choice ini kadang-kadang jadi sesuatu yang terindah buat hidup seseorang. Tapi gitu pertama kali masuk kan pasti kita kan gini ya Mas ya. Gen Z itu kaitannya erat dengan kalau punya mimpi ya udah saklek di A gitu. Kurang adaptif lah ya. Jangan. Nah, kalau saya konteksnya gini Mas, ketika pada saat itu impian dari Mas Doni kan pengen jadi musisi gitu kan, udah sampai ngarang lagu juga, bikin puisi dan segala macam. Terus tiba-tiba banting setir, shifting untuk akhirnya masuk ke industri perhotelan gitu, hospitality industry. Ada kayak rasa penolakan gitu gak sih Mas dari awal Mas? Ini yang harus kita garis bawahi ya. Orang boleh punya impian. Tapi yang namanya jalan hidup atau orang bilang takdir itu ya. Itu sudah ada garisnya. Jadi kalau saya nikmatin aja, jalanin aja, syukurin aja. Karena dengan begitu biasanya orang akan nemuin passion yang lebih baik daripada yang passion sebelumnya. Itu yang utama. I see. Jadi kalau gini, kalau menurut Mas Doni sendiri, karena dari tadi ngomong tentang passion ya, dan passion ini jadi salah satu kata yang sering banget
di overwhelm lah sama anak-anak Gen Z sekarang. Menurut Mas Doni sendiri, passion itu sendiri apa sih, Mas? Passion itu sesuatu yang datang dari hati ya. Oke. Tanpa kita pikirin biasanya. Oke. Passion itu datang dari hati. Oke. Dan hanya dia yang tahu. Oke. Jadi passion itu lebih ke bukan sebuah impian sih. Passion itu sebuah kenyataan yang dia nikmatin selama hidupnya dan dia rasain banget pakai hatinya yang dia tuangkan dalam satu karya. Itu biasanya passion. Apakah itu bisa dipersempit dalam bentuk hobi, Mas, sebenarnya? Oh, enggak juga. Enggak juga ya, Mas ya? Karena hobi itu bukan passion. Hobi bukan passion iya. ya? Wah, hobi saya olahraga, hobi saya musik, tapi bukan passion saya ternyata. Wah, ini nih. Karena saya gini, Mas, saya dulu orang yang sangat mendewakan passion. Saya pengen bekerja sesuai dengan passion segala macam, tapi semua berubah ketika saya baca buku Ikigai dari Jepang. Yang bahwa pada intinya passion itu hanya satu bagian kecil dari, kalau kita bilang ada parameternya, adalah hal yang bisa menghasilkan uang, hal yang kita sukai, hal yang dibutuhkan masyarakat, sama satu lagi hal yang saya lupa apa tapi passion itu adalah gabungan dari hal yang kita suka dan hal yang kita bisa. Yang keempat, hal yang kita bisa. Nah, apakah itu bisa menghasilkan uang? Belum tentu. Nah, dari situ paradigma saya tentang passion berubah tuh pada saat itu. Nah, balik lagi, Mas, kita ngobrolin, karena saya merasa bahwa dalam berbisnis itu nggak bisa naruh orang sembarangan. Harus punya soul yang sama. Saya bilang lagi si soul, karena soul ini tuh sesuatu yang susah banget untuk dicari gitu. Nah, dari Mas Doni sendiri, pada akhirnya dari soul itu tadi yang ketemu dari dunia seni ya, bikin tadi dunia seni, masuk ke industri pariwisata dan hospitality industry, terus akhirnya masuk ke bikin ini Sang Seafood. Soulnya seperti apa sih, Mas, pada saat membangun ini gitu? Karena saya percaya ketika masuk ke sini pun tuh ini bukan cuma tempat, tapi ini soulful gitu. Iya. Jadi gini, kalau bicara mengenai passion, lalu bicara mengenai hati, soul tadi, kalau dibilang ada keterikatan antara seni dan kuliner, saya bilang iya. Kan? Karena apa? Karena pada saat kita menyajikan sesuatu ke tamu, kalau tanpa seni itu nggak bisa juga. Contoh saja, orang masuk ke Japanese restoran, yang biasa kita dengar musiknya apa? Mesti musik Japanese ya. Japanese. Sama dengan kalau kita ke Jawa Barat nih, ke mungkin lalapan. Nah, lagunya lagu Sunda pasti. Lagu Sunda. Makanya saya bilang, jangan kita bilang bahwa soul dan passion ini nggak penting buat hidup kita. Penting. Karena mereka yang mengkontribusi kita untuk melakukan itu. Makanya saya bilang tadi, meluangkan sesuatu atau menuangkan sesuatu ke karya. Nah, karyanya apa? Yang kita cermatin sekarang, yang kita jalanin sekarang. Meskipun saya orang seni, tapi kan saya jalanin ini ke pekerjaan. Menata tribun, contohnya. Saya ikut nata. Ikut nata. Tiap hari kita bisa tuker-tuker nih. Kalau kita bosen, kita bisa tuker. Wow. Ya, kadang-kadang kerabu sebelah sana, kerabu sebelah kanan gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi menuangkan itu antara seni tadi. Lalu kedua, kalau kita bicara mengenai sebetulnya bertolak belakang nggak sih, gitu ya? Yang tadi pertanyaannya saya mau jawab nih. Saya bilang enggak juga. Enggak juga ya, Mas? Karena terbukti saya 10 tahun, selama 30 tahun nih, 20 tahun saya di F&B, 10 tahun saya di HSE. Kalau dibilang related enggak related sebetulnya. Tapi yang tadi saya bilang, jalanin aja. Hidup ini udah jadi pilihan kan. Betul. Tapi ternyata pada saat tertentu, saya bisa kok lakukan itu. Dua passion saya sebelumnya dalam satu pekerjaan. Itu. Bahkan kalau kita bicara tentang kuliner sendiri, sekolahnya aja namanya art culinary ya, Mas ya? Yes, betul. Art culinary, betul. Harus penuh dengan seni. Harus ada sentuhan seninya gitu. Betul. Apakah itu yang juga jadi salah satu rahasia, Mas, untuk Sang Seafood ini sendiri bisa sustainable sampai 1 tahun gitu? Dengan kompleksitas operasional ya, Mas ya? Iya. Yang pasti jawabannya iya. Yang pasti iya. Karena apa? Kita selalu memanjakan customer ya. Kita pikirkan demand customernya. Jadi customer ini kadang-kadang meminta sesuatu yang kita sendiri sebetulnya jujur impossible gitu ya. Betul. Tapi nggak ada salahnya kita coba. Betul. Dan ternyata apa yang kita sajikan selama ini di Sang Seafood sendiri nggak pernah ditolak oleh customer. Dan bahkan mereka lebih suka yang kita melakukan learning sama riset. Jadi makanan-makanan yang kita punya nggak cuma sekedar disodorkan lalu bayar selesai. Tapi kita ada related bisnis yang kita lakukan adalah learning and research. Itu. Mas, saya mau bahas tadi soal yang namanya remote.
Ya. Saya percaya bahwa ketika membuat sebuah brand, termasuk membrandingnya, termasuk dalam pergerakan marketing dan salesnya, itu ada satu nilai yang dipegang yang akhirnya diturunkan untuk menjadi ini gitu. Apakah tadi yang Mas Doni cerita soal remote ini itu adalah basic awalnya? Saya katakan untuk bisnis Semarang ya. Untuk bisnis Semarang. Kenapa? Karena remote ini kalau orang kasat mata melihatnya sesuatu yang berubah atau sesuatu yang dilakukan perubahan. Ya. Dan ini saya sampaikan bahwa remote ini di Sang Siput dilakukan setiap hari. Artinya mindset teman-teman tim kami di Sang Siput sudah lakukan ini. Jadi reliable. Reliable itu nggak cuma produk, tapi kesiapan orangnya sendiri. Menyajikan sesuatu, melayani si tamu, itu ya, itu yang pasti. Lalu ada juga empathy. Empathy ini penting. Empathy ini kan rasa. Yang harus kita sampaikan. Gimana sih kalau saya jadi customer? Ya, jadi memanjakan customer caranya yaitu kita disposisi, kita coba jadi customer. Lalu ada moving forward. Kita tiap hari ini harus maju. Harus maju. Nah, Gen Z ini yang kadang lupa. Tiap hari mikirnya apa? Duit gitu ya. Supaya ada penjualan. Tapi nggak mikirin kemajuan. Nah, ini yang perlu kita ubah. Biasanya gini mas, kalau habis laku terus bisa buat beli minuman atau buat beli rokok, nah itu buat itu dulu. Cukup itu ya? Cukup, itu dulu gitu. Mindsetnya harus dirubah, mindsetnya rubah. Lanjutin lagi mas. Lalu yang keempat ada opportunity. Opportunity adalah peluang. Jadi kita nggak cuma sekedar mengedukasi si customer atau pelanggan gitu ya. Tapi kita memberikan opportunity atau peluang bisnis supaya orang menggambarkan bahwa bisnisnya Semarang nggak cuma sekecil ini kok sebetulnya. Masih banyak yang perlu kita gali. Ya contohnya nggak usah jauh-jauh lah. Mungkin kota tetangga aja, yang paling dekat Solo sama Jogja. Mereka menggali kulinernya luar biasa. Ya Semarang ini masih ketinggalan. Ya dan ini perlu teman-teman Gen Z yang harus mengangkat palsinya gitu. Lalu ada teamwork. Nah yang saya sampaikan tadi ke Mas Mo ya. Side job ini penting. Kenapa? Karena kalau saya tanpa tim nggak bisa lakuin. Jadi dari mulai penerimaan barang. Kita tahu kalau di food safety ada namanya HACCP, nah kita lakukan itu. Traceability terhadap ketersediaan barang sampai penjualan, ya sampai ke atas meja tamu bahkan. Itu kita mindsetkan ke teman-teman. Lalu yang terakhir juga edukatif. Jadi edukatif ini sebenarnya memberikan pembelajaran ke customer bahwa Sang Siput ini nggak menjual produk saja, tapi mengedukasi customer supaya tahu bahwa yang tadi saya bilang produk Indonesia itu luar biasa, habitatnya luar biasa, biota lautnya luar biasa, dan kita concern terhadap kesehatan mereka sampai detail ke atas meja. Saya tuh juga agak concern sama ini Pak. Indonesia terkenal sekali dengan lautnya, hasil lautnya gitu. Betul. Bahkan yang saya tahu justru angka untuk tuna diekspor ke Jepang itu pun lebih besar gitu. Lebih besar gitu. Padahal dengan laut kita di Kawah Maluku yang begitu kuat dengan tuna segala macam itu harusnya yang lebih dieksplor ya Pak ya harusnya. Mungkin karena mereka nggak coba untuk melakukan riset tadi. Sebenarnya ada namanya R&D, Research and Development. Nah, Research and Development ini jarang dilakukan oleh Gen Z pada saat melakukan bisnis. Gitu. Seberapa penting sih Pak riset? Karena gini ya Pak ya, tadi Bapak sempat, Mas Doni sempat mention bahwa Gen Z ini tuh latah. Ketika rame apa, ikut. Gitu. Rame bikin kopi, bikin kopi. Rame bikin kaki lima, bikin kaki lima. Rame bakso aci, jualan bakso aci semua. Nah, padahal salah satu hal yang paling kuat itu adalah yang namanya riset atau database lah kita bilang. Database untuk ya ibaratnya kita mau maju ke medan perang, kalau kita nggak punya datanya juga bunuh diri gitu. Nah, kalau menurut Mas Doni sendiri, kacamata Mas Doni seperti apa sih? Seberapa penting riset ini? Gini. Memulai bisnis itu dimulai dari observasi dulu sebetulnya. Tahap satu ya Mas ini ya? Iya, tahap satu nih. Observasi. Harus berani melakukan langkah observasi. Observasi di dalamnya ada survei, ya ada pencermatan, ada pembanding, cari komparasi gitu ya. Contoh aja kalau kita mau buat kopi, ya kita cari contohnya antar kata, kopi tagram. Kita lakukan riset dulu. Apa sih yang sebetulnya dipinginin sama customer yang nggak ada di mereka. Ini yang harus kita bangun. Jangan malah kita mencontoh. Ya itu yang pertama, observasi. Yang kedua, preparation tim. Ini penting. Karena tadi ya, kalau meletakkan orang di posisi yang salah, ini akan jadi amburadul. Pastinya. Struktural ya. Lalu yang ketiga,
ini kita harus lihat kekuatan power of money-nya kita. Oke. Kalau nggak kuat, jangan. Capital ya, capital betul. Capital ya. Nah terakhir yang tadi saya bilang marketing branding. Jadi kalau 3 sudah disiapkan, maka marketing branding jangan lupa untuk dilakukan. 4 komponen tadi sudah disebutkan bahwa itu adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan gitu. Nah tapi ada satu lagi nih Mas yang kadang-kadang tuh kita agak-agak miss nih sebagai Gen Z, adalah salah satunya konsistensi Mas. Padahal ini kan sesuatu yang penting ya. Nah gimana untuk membangun sebuah konsistensi gitu? Apalagi dengan ya karakteristik Gen Z yang dibombari dengan teknologi yang tiba-tiba perubahannya secara cepat. Kami tidak terbiasa dengan adaptif gitu. Karena perubahan yang terlalu cepat akhirnya gampang panik nih gitu. Nah untuk membangun konsistensi ini seperti apa Mas? Kalau menurut dari Mas Doni? Mungkin lebih ke kedewasaan sih ya. Kedewasaan ya? Karena Gen Z ini kan ya rate usianya masih ya 20 gitu ya. Iya, betul. Masih belum ada pengalaman banyak. Masih mohon maaf nih ya, masih yang lazy gitu ya. Iya, betul. Yang malas-malesan. Bokap masih ada duit. Gua mending rubah bisnis deh. Iya lagi. Bener kan? Iya lagi, bener lagi. Bener kan? Bener lagi. Jadi kalau bokap masih ada duit, gua rubah bisnis deh. Iya, bener. Yang ini kayaknya nggak cocok buat gua gitu. Alasannya begitu. Padahal enggak. Kalau konsistensi ini dibangun, ya kita jujur aja pengusaha Indonesia yang muda-muda luar biasa banyaknya. Banyak. Ya dan sampai sekarang mereka udah buka cabang di mana-mana karena mereka punya konsistensi dan kedewasaan. Yang kurang dipupuk sama Gen Z itu. Saya kira jelas. Itu ya Mas ya paling basic ya. Iya, paling basic. Konsistensi ya. Mas, saya pengen main game nih. Kita main game dulu ya. Ada namanya gak bisa dua-duanya. Jadi Mas Doni harus jawab cepat, harus pilih salah satu gitu. Oke. Yang pertama, rasa dulu atau presentasi dulu? Presentasi dulu. Wah, saya padahal tadi prediksinya rasa dulu. No, presentasi dulu. Oke, kita nanti akan bahas Mas. Yes. Terus, masak spontan atau SOP ketat? SOP ketat. SOP ketat, oke. Tim kreatif gila ide atau tim safety yang super patuh? Bisa yang A, yang pertama. Yang pertama, oke, tim kreatif gila ide ya? Iya. Oke, sementara itu dulu kita punya 3 pertanyaan. Gimana, kita break dulu? Oke, nanti habis ini Mas kita bakal breakdown satu persatu dari 3 tadi yang sudah dijawab sama Mas Doni. Jadi jangan kemana-mana, Genci Talk. Kita masih di Sang Seafood hari ini untuk Gen Talk episode ketiga. Begitu Mas. Tapi seru Mas. Oke, kita udah mulai masuk lagi segmen ketiga di Gen Talk kali ini, episode ketiga masih barengan sama Mas Doni di sini. Mas, tadi kita mau breakdown Mas soal jawab cepat tadi ya. Yang pertama rasa dulu atau presentasi dulu. Di luar ekspektasi saya tuh bilang biasanya rasa dulu nih yang utama. Tapi ternyata presentasi dulu Mas. Ya. Gimana Mas? Oke, karena saya orang F&B ya. Oke. Terbiasa untuk memunculkan satu karakter dan satu lebih ke performance. Okay. Ya, performance. Jadi presentasi itu lebih utama sih. Lebih utama. Kenapa? Orang bicara mengenai fasad saja. Pertama kali kita masuk ke satu tempat, dia nggak tahu rasanya kayak apa nih di dalam. Betul lagi. Dingin juga nggak tahu, ya kan? Lagi, Mas. Asin atau enggak juga nggak tahu, enak atau enggak nggak tahu. Tapi penampilan dulu nih yang utama. Presentasinya apa? Nah, presentasi itu jadi dimulai dari fasad, dari mulai greetingnya orang itu kan ya. Lalu yang tadi performance brandingnya kita keluarin. Lalu yang terakhir adalah pelayanan. Nah, kalau orang udah dapetin itu, baru dapetin rasa pasti. Bener ya? Bener. Gitu. Jadi rasa bukan yang pertama. Service itu adalah hal yang kadang-kadang sering dilupakan ya Mas. Betul, ya harusnya utama itu. Iya betul. Biasanya kalau buka kopi, Genzi buka kopi, jebret, tapi secara produk dipikirin pol-polan. Tapi secara service, nyapanya, hospitality-nya kurang. Padahal itu awal dari rasa kan. Betul harus ada ya, presentasi. Betul. Rasa nggak cuma soal lidah, tapi soal perasaan juga ya Mas. Betul. Yang kedua, masak spontan atau SOP ketat? SOP ketat tadi ya? SOP ketat. Itu untuk karena kita memang belajar dari, saya pegang dunia F&B ini kan belajar dari sesuatu yang otentik gitu ya. Jadi saya pernah di Santika Jogja, itu dulu saya jadi krunya Soto Sulung, dan authentically-nya service itu sudah dibangun dari awal, dan tidak boleh berubah. Karena SOP itu penting. Orang kalau udah melewatin SOP-nya, pasti dia akan dapetin hasil yang baik. Gini Mas, saya mau bawa obrolannya konteksnya ke, tadi kan kita udah ngomong konsistensi. Salah satu dalam dunia bisnis yang harus wajib diketahui adalah kedisiplinan. Iya, betul. SOP ini apakah itu jadi bagian dari kedisiplinan Mas sebenarnya? Termasuk dalamnya. Masuk ya Mas ya? Masuk dalamnya.
Karena gimana orang mau ikutin SOP kalau dia nggak disiplin? Betul. Disiplin waktu aja. Betul. Contoh yang sering saya ajarkan ke teman-teman di kitchen ya, di dapur, bahwa time of cooking itu dasar banget. Bayangin kita pakai high pressure ya atau wok, terus kita pakai waktu yang agak sedikit lama lagi. Orang pasti akan dapetin aftertaste yang beda. Iya lagi. Ya, kalau cookingnya 8 menit, maka dia harus 8 menit. Sayuran kita 18 detik. Bisa kebayang nggak? Wah. Sayuran kami 18 detik. Itu harus ya, harus. 18 detik. Kenapa? Karena dapetin crunchy-nya. Dapetin nabati yang benar-benar pure, ya, yang masih murni ya, belum hilang. Lalu nilai plusnya adalah tadi presentasi. Jadi kalau orang sajikan kangkung, contoh kangkung tumis, kalau warnanya sudah lebam hitam, itu berarti nggak bisa dimakan. Kita harus freshness ya, yang harus betul-betul green, yang gitu-gitu, crunchy. Termasuk ke tekstur juga ya, Mas ya? Teksturnya crunchy, harus ya, makanya 18 detik paling lama. Itu termasuk kayak ngeblend gitu. Wah, ya, pasti. Tahu banget soal masak-masak nih, Ogut nih. Gile. Ini memang jagonya. Kagak, Mas, kagak. Termasuk kayak ngeblend gitu-gitu juga, Mas? Iya, harus. Harus. Oke, kita lanjut lagi yang ketiga tadi, tim kreatif gila. Tim kreatif gila ide atau tim safety yang super patuh. Tadi memilih untuk tim kreatif gila ide. Iya. Kenapa, Mas? Karena kan dari tadi kita ngomongin SOP gitu. Nah, safety itu kan bagian dari SOP ya, Mas ya, kalau menurut saya. Ini kenapa milihnya lebih condongnya ke tim kreatif gila ini, Mas? Kan ini nggak bicara mengenai langkahnya. Ya, Tapi idenya. Kalau orang patuh terhadap ide, maka dia akan statis. Zaman sekarang kuliner kan dituntut dengan sesuatu yang dinamik. Iya, betul lagi. Benar ya? Betul. Nah, Gen Z ini kadang-kadang yang lupa di situ. Kalau dia statik, maka dia nggak dapetin apa-apa. Karena monoton. Ya, tampilan dia segitu-gitu aja, dapatnya dia juga segitu-gitu aja. Tapi kalau orang punya ide gila, yang tadi saya bilang, orang bikin kopi, saya nggak mau bikin kopi, saya mau bikin air hitam, contohnya gitu. Orang air hitam apa nih? Air hitam kan jadi menarik. Iya, betul. Orang bikin air hitam, padahal air hitam itu kopi, sama aja. Teman kita punya ide gila itu. Iya sih, benar sih, Mas. Itu contohnya gitu. Berarti ibaratnya gini, Mas ya, ide kreatif ini tuh ibarat kayak sesuatu yang mendobrak ya, Mas, sebenarnya. Iya, yang bakal jadi booming ya. Kita pikirkan itu. Kembali lagi, Mas, ke branding dan juga marketing gitu. Karena kita dari tadi membahas soal detail-detail dari Sang Seafood sendiri seperti apa dalam operasional dan segala macam. Kalau sekarang kita kenal istilah digital marketing ya, Mas ya. Semua lewat sosial media, lewat TikTok dan segala macam. Tapi sejauh saya belajar marketing paling basic adalah mouth to mouth. Itu yang punya kekuatan yang punya kekuatan yang cukup kuat, bukan cukup kuat lagi, itu yang sudah turun temurun. Betul. Nah, bagaimana menjaga keseimbangan itu, Mas, antara mouth to mouth dan juga digital marketingnya? Sebetulnya semuanya lebih ke relation ya. Jadi tamu tuh kadang-kadang mau di touch not by our digital, tapi juga direct. Kadang-kadang orang begini, tiba-tiba terima WA nih, Mas Mo apa kabar? Datang dong ke Sang Seafood, kita dapetin free gurame loh dari kita. Cuman gitu doang, tapi itu jadi sesuatu yang menyentuh buat orang, gitu ya. Betul. Dibanding orang harus buka IG atau mungkin buka TikTok yang zaman sekarang lebih booming, orang buka media digital, lalu mereka mencari. Beda dengan orang yang tadi, yang dari mulut ke mulut atau mungkin direct invitation. Itu penting. Makanya saya bilang kalau mau balance ya harus lakukan itu. Jadi tidak hanya kita blasting promo by digital, gak cuma sekedar kita say hello saat mereka datang, tapi juga tadi saat mereka di rumah kita touch pakai media yang kita punya. Contohnya WhatsApp gitu. Asik. Termasuk gini, Mas ya. Ini mungkin sedikit, saya pernah melakukan riset juga, Mas, tentang marketing 4.0 gitu. Bareng sama tim lah, ada teman segala macam. Bahwa dulu kalau ada orang dulu bilang customer adalah raja, sebenarnya itu sudah tidak relevan juga sekarang. Bahwa customer itu lebih kayak teman. That's why makanya perusahaan-perusahaan besar kayak as we know, Shopee lah, Gojek lah, notifikasinya dalam bentuk as a friend, iya, as a friend seperti itu. Nah, gini, Mas, tadi juga selaras juga sebenarnya apa yang disampaikan sama Mas Doni gitu. Kayak tiba-tiba memberikan sebuah komplimen dengan bahasa yang friendly seperti itu. Mas, saya pengen membahas konteks obrolan ini ke sekarang orang banyak yang bilang brand ambassador seperti itu. Brand ambassador biasanya adalah KOL dan segala macam, orang-orang yang punya followers banyak. Tapi buat saya
brand ambassador sesungguhnya adalah setiap orang yang engage di dalam perusahaan itu gitu. Termasuk misalnya karyawannya, karena itu menjadi representasi kan dari perusahaan. Dan menurut saya yang namanya brand ambassador itu nggak cuma sekedar pada saat kita di tempat kerja, itu menempel manapun kita. Betul. Ngikutin ada, ya. Ngikutin gitu. Apalagi tahu ketika background kita misalnya Sanksi Food. Oh, saya pegawai Sanksi Food. Di mana-mana saya membawa brand Sanksi Food sendiri. Nah, bagaimana dari Mas Doni ini menerapkan itu ke tim yang ada di sini gitu? Karena tadi salah satu dari remote itu kan komponen teamwork nih. Ya. Agar itu tetap bisa terjaga seperti apa, Mas? Oke, yang pertama saya pesan dulu nih. Ya. Orang jangan pakai ini pengusaha ya, buat pengusaha nih. Kalau kalian belum siap untuk gandeng endorsement dari KOL atau manapun, jangan lakukan. Ya, karena kesiapan ini penting. Sesuatu yang sudah booming itu biasanya akan terkoreksi dengan cepat. Betul. Ya, ingat ya, tidak semua branding itu membawa misi visinya jalan baik. Ya, contohnya aja. Ada beberapa kuliner di Semarang yang booming hanya 3 bulan. Bukan karena euforia, tapi karena mereka tidak kuat di branding. Jadi sudah menggandeng KOL, KOL-nya kebetulan booming, ya, jadi koreksi banyak orang karena dilihat banyak orang. Ternyata minusnya banyak. Nah ini penting, ya itu yang pertama. Yang kedua, merubah mindset nih tim kita bahwa not only comes as a worker gitu ya. Jadi nggak cuma datang tuh jadi pegawai doang, pekerja doang. Saya tuh membawa brand ini kemana-mana, termasuk ke keluarga. Jadi kalau citra karakternya orang lalu dibaca sama orang lain, contoh yang paling gampang lah, mereka buat satu mungkin statement di Instagram atau mana bahwa I love seafood gitu ya. Contohnya aja, I love seafood. Tapi begitu dia datang ke tempat seafood dia nggak mau makan karena alergi. Ini penting loh. Itu contohnya. Makanya saya bilang branding tuh kebawa sama si teamworknya kita. Kalau tim ini nggak siap, menurut saya jangan dulu. Ya. Atau buatkan mungkin apa ya? Mungkin strainer yang lebih detail ya, filtering yang lebih detail. Jadi orang-orang tertentu yang boleh engage ke brandingnya IG masing-masing, yang tidak sesuai jangan diikutkan. Gitu. Contohnya gitu. I see. Ada lagi, Mas? Mungkin itu sih. Mungkin dua hal itu ya. Mungkin dua hal itu yang penting. Mas gini, Mas, readiness. Buat saya readiness itu kadang-kadang sering dilupakan, Mas. Kayak gini, kembali lagi kita ngobrolin euforianya rame tiba-tiba pengen akan seperti itu. Padahal sebenarnya readiness kita tuh belum ready gitu. Dan mengukur readiness kita untuk tahu kapasitas kita tuh seperti apa sih, Mas? Ya tadi sebetulnya kan langkah pertama sudah dilakukan observasi nih. Dari observasi. Kita melihat contoh boomingnya antar kata, ya. Lalu Kopitagram aja lah sebelah kita. Itu juga cukup booming ya. Tapi ingat, kalau readiness ini kan balik ke kitanya nih. Saat kita membandingkan outlet lain dengan outlet yang kita buat baru, itu kadang-kadang beda segmen. Ya, bener nggak? Betul. Kita ngukur sampai ke situ. Observasi kan banyak nih. Betul. Yang tadi saya bilang ketersediaan barang, produknya iya atau tidak, lalu diterima atau tidak, lalu ada nggak nih mitigasi plan-nya. Ini dibuat semua, dikoreksi aktifnya si observasi. Kalau itu nggak dilakukan, ya saya yakin sih orang nggak akan bisa bilang bahwa kita siap. Karena tadi Mas Doni nyebut segmen. Saya tuh gini, Mas. Saya percaya kalau kita tadi di keyword pertama yang saya sampaikan adalah self confidence tadi. Self confidence. Dengan adanya self confidence kita tuh punya postur. Itu. Terus ketika postur udah kebentuk, kita tuh punya authenticity, Mas. Nah, pada akhirnya sebenarnya kalau dari saya, Mas, saya pengen tahu POV dari Mas Doni ya. Kalau dari saya, ketika kita udah punya postur, self confidence-nya bagus, terus udah punya sisi authenticity, sebenarnya kita nggak perlu khawatir dengan kompetitor karena balik lagi, karena kita sudah tahu marketnya di mana, segmen kita di mana, nggak terlalu pusing ngambil soal kompetitor. Nah dari Mas Doni sendiri kalau memandang kompetitor itu seperti apa, Mas? Yang tadi saya bilang ya, saya nggak pernah bilang mereka kompetitor. Mereka adalah partner bisnis. Karena sebetulnya pada saat mereka booming, otomatis membawa customer lain masuk ke Semarang. Betul lagi, iya lagi. Ya kan? After that kita cuma mengenalin diri aja. Lu datang ke Kurnia, jangan lupa datang Sang Seafood. Iya lagi, bener lagi. Ya, we not sending as a customer ya. Tapi kita bilang baik-baik ke mereka bahwa kalau datang ke Kurnia atau ke Sentosa contohnya,
jangan lupa datang ke Sang Seafood. Iya lagi. Mereka sendiri akan punya rasa. Iya gitu. lagi. Bener lagi Mas. Gitu ya. Karena jangan bilang itu kompetitor. Iya bener. Partner bisnis yang pasti. Partner bisnis ya Mas. Oh ini paradigma baru nih buat saya nih karena tanpa disadari kita kena efeknya juga Mas ya. Kayak misalnya seafood tiba-tiba booming. Pelaku-pelaku industri seafood juga pasti kena efeknya juga gitu ya Mas ya. Karena gini, kalau bicara kompetitor, biasanya orang berhubungan sama mental nih. Betul. Kalau kita nggak siap, jatuhnya apa? Kita jatuh sendiri. Betul. Benar nggak? Betul. Kompetitor ini luar biasa loh. Iya betul. Zaman sekarang ya. Betul. Ini mohon maaf saya sebutin branding lagi. Oke. Waktu saya bikin booming loyalty card, orang lain bikin loyalty card juga. Oke. Dan dalam waktu singkat sekali, 5 hari. Padahal saya nyiapin 1,5 bulan. Waduh. Gila kan? Iya gila. Dia nyiapinnya cuma 5 hari. Jadi saya boomingin loyalty card itu kurang lebih 3 bulan, 1,5 bulan preparation. Mereka 5 hari. Alhasil mereka nilainya nggak ada. Sekarang bahkan mereka pakai jadwal 52, contohnya gitu. Oh, ya, ini bukti. Iya. Lalu saya bikin free gurame, mereka bikin free gurame. Ini bukan masalah mereka menduplikasi ide, bukan. Tapi menurut saya mereka nggak punya nggak punya power tadi, nggak punya readiness tadi. Benar lagi Mas. Saya tuh percaya waktu itu saya kalau nggak salah Alvin Adam Mas pernah ngomong gini. Di sebuah acara dia bilang gini, it's okay to be copycat but never to be a follower. Ya, karena kalau kita jadi follower, ya sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa ngejar. Betul. Gitu makanya ya, di sini nih ada moving forward. Kita maju 1 langkah dari orang lain. Benar. Yang pasti. Karena kalau stuck juga nggak akan kemana-mana Mas ya. Betul. Lebih milih sakit-sakit tapi moving forward ya Mas ya. Yes. Gitu ya. Asik. Oke Mas, terakhir ya ini ya. Terakhir mungkin untuk singkat, tadi kita udah ngomongin soal branding, banyak banget. Terus kita ngomongin soal strategik juga dalam operasional seperti apa, membangun soul seperti apa, kedisiplinan seperti apa. Mungkin kalau bisa disimplifikasi Mas, apa aja yang mungkin perlu dipersiapkan untuk Gen Z yang punya visi sebagai seorang entrepreneur? Yang pasti jangan lupa ya, bahwa dunia kalian tidak sempit. Itu yang pertama. Dunia kalian lu luas sekali. Kenapa sih orang kok bisa sukses di luar ya, di luar negeri maksudnya? Karena mereka menganggap bahwa dunia mereka luas, tidak sempit. Makanya mereka tidak hanya berkutit di dalam. Yang kedua, biasakan jadikan modal itu adalah kesiapan diri. Jadi orang sebetulnya bisa buka usaha tanpa harus punya modal. Yaitu tadi, melakukan satu ide atau memberikan ide yang orang lain nggak punya. Yang nggak terpikirkan sama orang lain kita lakukan. Betul. Mungkin itu. 2 hal itu Mas ya. 2 hal itu aja. Wah, anyway, ini nggak kerasa juga kita sudah sampai obrolan yang sangat-sangat saya bilang daging semua sih Mas ini Mas. Daging semua ini. Dari tadi kita diskusinya dari awal santai sambil ketawa-ketawa sambil ada suara gemercik air. Lihat di pantai laut gitu ya Mas. Tapi anyway tadi kita udah bicara banyak banget. Tapi anyway juga Mas, terima kasih Mas Doni. Baik, terima kasih Mas Mo. Sampai ketemu lagi. Kita jumpa lagi untuk di episode berikutnya ya. Bye-bye. Gen Z Talk. Asik.